Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SIT Iqra dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kondisi bahagia. Sahabat SIT Iqra, kita ketahui bersama bahwa Idul Adha sudah semakin dekat, di mana momen Idul Adha ini adalah momen di mana masyarakat Muslim berkumpul di Arafah. Dan momen Idul Adha ini juga berkaitan tentang berkurban. Bagaimana tata cara berkurban dan manfaat berkurban akan dijelaskan langsung oleh pemateri yang sengaja kita undang. Pemateri ini pemateri yang luar biasa. Beliau adalah seorang tokoh agama, beliau juga kepala SMP ITI Ustadz. Beliau adalah Ustadz Zainal Arifin yang biasa disebut atau dipanggil Uji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustaz, kali ini kita berkesempatan untuk membahas berkaitan cara berkurban ya Ustaz. Iya, siap. Bagaimana cara berkurban, siapa saja yang wajib berkurban, yang nantinya semoga bisa dijelaskan sejelas-jelasnya ya Ustaz. Insyaallah, Karena insyaallah. Masyarakat kita sepertinya banyak yang ingin melaksanakan ibadah kurban. Oke, kepada Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SIT Iqra yang kami cintai dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali menyapa sahabat-sahabat SIT Iqra dalam rangka untuk berbagi pengetahuan terutama terkait dengan kaifiatul kurban. Yang kita sama tahu bahwa hari raya kurban atau disebut dengan hari raya Idul Adha adalah hari raya umat muslim sedunia, di mana hari ini saudara kita juga melaksanakan ibadah haji dan berkumpul mereka di padang Arafah, kemudian dilanjutkan dengan berkurban. Nah, sahabat SIT yang kami cintai, bahwa ibadah berkurban adalah bagian dari syiar Islam yang disiarkan atau disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma'nya para ulama. Siapa saja yang orang-orang yang diwajibkan dalam berkurban? Nah, di dalam hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Jadi tidak diwajibkan atau suatu yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama. Sebagian ulama juga mewajibkan bagi yang kaya. Jadi artinya orang-orang yang kaya yang punya kemampuan lah yang diwajibkan untuk berkurban. Nah, oleh karena itu perlu juga kita pahami bahwa kurban itu adalah artinya hewan sembelihan. Kurban istilahnya adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha karena sebab lebaran dan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang wajib ataupun yang disunahkan, dianjurkan untuk berkurban itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam kehidupannya. Demikian. Alhamdulillah kita sudah mengetahui siapa saja yang wajib berkurban. Nah Ustadz, kira-kira kenapa kita harus berkurban? Kenapa kita harus berkurban? Yang pada hakikatnya kita sama sadari bahwa berkurban itu adalah mengeluarkan sesuatu harta yang kita miliki. Jadi kenapa kita harus berkurban? Karena Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita. Pertama, bagi orang-orang yang harinya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian secara syariat Islam yang diajarkan dalam Al-Quran itu memberikan sebuah kewajiban ya, atau memberikan sebuah anjuran yang mendekati daripada wajib kepada orang-orang yang mampu, yang diharapkan dengan apa yang dikeluarkan itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta atau kategori orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Jadi mengapa kurban itu wajib? Salah satunya adalah untuk membersihkan harta-harta yang kita punya. Tapi kan Ustaz, kita ketahui bahwa banyak nih
di antara kita mungkin yang sudah mampu tapi belum prioritas untuk berkurban. Nah, kira-kira bagaimana kita, misalnya ada teman kita atau sahabat kita, untuk mengajak mereka gitu Ustaz? Bagaimana cara? Cara yang mungkin paling mudah untuk bagaimana menyadarkan mereka untuk mau berkurban adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang kita miliki hari ini itu tidak semata-mata kepunyaan kita, tapi apa yang kita miliki itu adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada setiap kita, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pemahaman-pemahaman itu kita yakin dan percaya kesadaran itu akan muncul, dan salah satunya juga bahwa tadi sampaikan agar harta kita itu bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya itu adalah mengeluarkannya di jalan Allah dengan hal yang terbaik, termasuk juga dia dengan berkurban. Jadi sebenarnya manfaat berkurban itu banyak sekali ya, ya Ustaz, sungguh banyak manfaat kurban yang bisa kita peroleh dari kita berkurban. Nah, kalau kita lihat dari manfaat kita berkurban, itu salah satunya adalah bahwa mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hari ini berkurban itu dia adalah orang yang senantiasa hari ini bagaimana dia mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta yang kita miliki ataupun apapun yang kita miliki hari ini adalah kepunyaan Allah. Maka manfaatnya juga ketika hari ini kita berkurban, kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu tidak semata-mata kepunyaan kita. Dan selanjutnya berkurban itu juga bisa mensucikan diri dari harta benda kita. Kita tidak tahu apa yang kita miliki hari ini, yang kita punya itu murni dari hal ataupun pekerjaan kita yang halal. Ya, bisa jadi di situ ada subhat atau mungkin juga ada yang haram. Maka untuk mensucikan dan membersihkannya adalah dengan salah satunya manfaatnya tadi adalah dengan berkurban. Kemudian dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kita adalah manusia yang tidak luput dari khilaf, salah dan dosa. Nah, oleh karena itu salah satu bagaimana menghapuskan dosa-dosa kita itu jika kita diberikan kelebihan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkurbanlah. Dan selanjutnya manfaatnya itu adalah membentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memberikan rasa syukur kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini akan memberikan ketenangan dalam pribadi kita, dan insya Allah Allah akan menambahkan kembali kepada kita nikmat-nikmat yang lain, insya Allah. Insya Allah. Begitu banyak ya Ustaz manfaat dari berkurban. Semoga kita bisa berkurban ya Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan. Selanjutnya adakah syariat khusus berkurban Ustaz? Syariat khusus berkurban itu sebagaimana tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa berkurban itu disyariatkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian di dalam ijma' ulama. Nah, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada satu hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah berihram haji, lalu Nabi memerintahkan kami untuk patungan atau kurban dari hewan unta dan sapi. Setiap 7 orang dari kami berkurban 1 unta. Jadi syariat berkurban ini itu sudah tercantum di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Kautsar, di ayat yang kedua Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dalil yang mewajibkan ataupun memberikan suatu motivasi buat kita untuk senantiasa berkurban dan mengeluarkan harta kita di jalan Allah, karena itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian Bu Ayun terkait dengan syariat-syariat yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita bahas untuk kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Iya. Jadi
banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya Ustaz dari berkurban ini ya. Kira-kira bagaimana aja pelajaran yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil dari atau hikmah yang bisa kita ambil dari kurban itu sendiri dalam kehidupan kita, ataupun pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kita menyadari bahwa nikmat yang kita miliki hari ini itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang senantiasa hari ini mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, termasuk dia berkurban juga, itu adalah bagian manfaatnya, sehingga dia mampu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian selain daripada itu, untuk memperingati pengorbanan ya dari sosok seorang yang hari ini menjadi teladan kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada saat itu beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang dia cintai. Yang dicintai adalah anaknya Ismail. Dan kemudian Allah menguji bahwa sosok seorang malaikat itu datang kepada beliau untuk menyembeli, memerintahkan kepada Ismail ini untuk menyembeli anaknya. Nah, dari ini menjadi sebuah pemahaman buat kita. Kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan itu akan kita lakukan. Termasuk sebuah cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembeli anaknya. Itu adalah manfaat yang bisa kita ambil, bahwa ternyata apapun yang kita cintai hari ini, ketika Allah yang meminta, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikannya. Itulah dari sebuah pengorbanan yang bisa kita ambil manfaatnya dari kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya manfaat yang bisa kita ambil dari kurban ini akan memberikan kelapangan dada kita, hati kita. Artinya apa? Ketika kita mampu membantu orang lain, ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita, di dalam pribadi kita. Maka ketika kita mampu, di saat mungkin hari ini, sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Besar umat Islam, Hari Raya Idul Adha, atau disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Maka kita berharap sahabat-sahabat kita yang memiliki kemampuan berkurbanlah. Insya Allah dengan berkurban itu akan memberikan ketenangan dalam hati kita bahwa hari ini Allah begitu mencintai dan menyayangi orang-orang yang senantiasa mau berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Masya Allah ya Ustaz, banyak sekali pelajaran, manfaat yang bisa kita ambil dari berkurban. Jadi berkurban itu juga mengajarkan keikhlasan ya Ustaz. Seperti Nabi Ibrahim yang begitu ikhlas ketika diperintahkan Allah anaknya harus disembeli. Padahal anak itu ditunggu-tunggu ya Ustaz. Ya, benar. Itu adalah harapan kita semua ya. Baik Ustaz, untuk menutup bincang-bincang kita, diskusi kita, berbagi ilmu kita hari ini, mungkin ada sedikit closing statement Ustaz yang mau disampaikan. Baik, sahabat SIT Pro yang kami cintai dimanapun berada, dengan adanya peristiwa ya sejarah dari sosok seorang panutan kita Nabi Ibrahim alaihissalam yang mau mengorbankan anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga hari ini hendaknya sebagai manusia ciptaan Allah yang memiliki kelemahan, mari sama-sama kita berupaya menanamkan dalam pribadi-pribadi kita ya, bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan hari ini, dan berupaya semaksimal kita mungkin mampu untuk berbagi kepada orang-orang yang hari ini memang membutuhkan dari uluran-uluran tangan orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus ikhlas dengan apa yang kita punya. Harta yang kita punya hari ini adalah kepunyaan Allah. Maka ketika Allah minta kepada kita, seperti mungkin sebentar lagi Allah meminta kita kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mau menyisihkan sedikit dengan berkurban. Apakah dia berupa kambing atau domba atau mungkin lembu atau sapi ataupun onta. Nah, ini ada bagian dari mungkin Allah ingin melihat ketika Allah sudah berikan hartanya kepada kita,
apakah kita mampu kemudian mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah dengan kecintaan kita kepada Allah, dengan senantiasa taat mematuhi akan perintah Allah, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang-orang yang ikhlas, ya, yang mau berbagi dan memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang hari ini membutuhkannya. Dan sekali lagi bahwa pelajaran terbesar bagi kita hari ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi sebuah momentum terbesar dari peristiwa Hari Raya Kurban ini, karena ini adalah merupakan momentum terbesar, contoh terbaik bagi kita, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang lama dinanti-nantikan dan kemudian suatu saat akan diminta. Tapi Allah juga Maha tahu dan menyayang bahwa ini adalah bagian dari ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk dengan domba. Artinya inilah pembelajaran yang terbaik yang bisa kita ambil dari peristiwa Hari Raya Idul Adha, atau kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi, mari kita tanamkan keikhlasan kita. Jika kita mampu, kita berbagi, mudah-mudahan Allah akan memberikan kembali kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya dengan rasa syukur yang kita berikan, insyaallah. Terima kasih banyak ini Ustadz sudah bersedia menjadi pemateri kita kali ini dalam agenda kita, yaitu berbagi ilmu yang berkaitan dengan Idul Adha dan berkurban. Baik, sahabat SIT Iqra dimanapun kita berada, insya Allah tetap sehat, semangat ya. Karena kita sudah mendekati Idul Adha, seperti disampaikan oleh Ustadz Zainal tadi, bahwa yang mampu insya Allah jika kita benar-benar ikhlas untuk berkurban, Allah akan gantikan semua itu dengan manfaat, dengan kenikmatan yang luar biasa. Sahabat SIT Iqra, saya selaku moderator hari ini, saya Sri Ayuni mengundurkan diri dari hadapan Anda semua. Ya, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan menjadi ilmu untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.